Halo, balik lagi sama Bang Timur. Kali ini gue akan bahas komik yang sedikit unik nih. Komik ini dirilis di akun Facebook Jing Comics sebagai tribute fan komik untuk superhero Indonesia. Sebagian besar jagoan yang muncul ada di bawah naungan Bumi Langit sih. Kali ini kita bakal bahas Akhir Pencarian Nemo karya Dwi Jing Aspitono. Komik hitam putih sequential fan arts oleh Jing ini adalah tribute untuk menjawab keresahannya atas menghilangnya superhero Indonesia mulai tahun 80-an. Komik ini dibuat dari tahun 2017 sampai 2018 dengan seizin Bumi Langit sebagai pemegang hak cipta superhero Indonesia yang muncul di sini. Komik dengan tebal sekitar 142 halaman ini akan gue ulas tiap bagian ceritanya di video ini ya guys. Karenanya video ini full spoiler. Buat yang penasaran, kalian bisa baca dulu di Facebook Jing Comics, terus mulai baca dari link di bagian description video ini. Untuk kalian yang mau lihat kisah di mana seluruh jagoan utama Bumi Langit kumpul dalam suatu misi, menurut gue kalian harus banget baca atau setidaknya nyimak komik Akhir Pencarian Nemo, di mana Bang Timur akan coba ceritain secara garis besar. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Oke, mari kita mulai. Di awal komik ini, kita diceritain latar tekstual mengenai Nemo, teman Gundala dan Godam yang pertama muncul di komik Gundala Bentrok Jago-Jago Dunia tahun 1971. Buat yang belum tahu, Nemo di komik Bumi Langit ini sebenarnya ngegambarin tokoh Hasmi yang merupakan kreator Gundala. Di film Gundala 2019, tokoh ini juga muncul loh. Biasanya Nemo muncul dengan Nur Slamet, sosok yang ngegambarin Wit NS sang kreator Godam dalam komik. Tapi dikisahkan sahabatnya wafat tahun 2003. Meski begitu, Nemo tetap berusaha mencari para superhero Indonesia yang di dunia komik ini pun hilang di era 80-an secara tiba-tiba. Setelah bertahun-tahun, lewat peralatan yang disimpan istri almarhum Nur Slamet, muncul suatu pesan koordinat. Nemo pun berangkat menuju lokasi yang ia harap menjadi tempat di mana dia bisa menemukan para superhero Indonesia. Gundahan yang ia pendam selama 40 tahun lamanya akhirnya terjawab. Mengikuti koordinat itu, Nemo menemukan neruntuhan pesawat luar angkasa yang gede banget. Dia pun masuk ke dalam pesawat itu. Dan Nemo pun nemuin peti kaca yang di dalamnya ada sosok berwajah Gundala. Setelah ditendang Nemo, sosok Gundala itu bangun. Dan ternyata memang dia adalah Gundala Putra Petir. Nemo pun penasaran dan menanyakan ke Gundala apa yang terjadi dengan para superhero hingga mereka hilang selama 40 tahun. Gundala nggak langsung jawab. Malahan, dia cari peti lain sampai dia nemuin dan buka peti berisi tirai di dalamnya. Setelah tirai bangkit, Gundala pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, kejadian ini dimulai dengan kedatangan Pangeran Melar yang bertemu para jagoan Indonesia untuk menyampaikan informasi adanya ancaman serius bagi alam semesta. Diceritain bahwa bangsa Kevlinger dari planet Phils menciptakan alat penguasa jagat raya bernama Takiron Sobo, yaitu alat pembuat gerbang antar ruang untuk menjajah planet lain termasuk planet Chofox, tempat asal Melar, dan Bumi. Melalui dokumen rahasia yang bocor dan dipelajari bangsa Chofox, para petinggi Chofox berencana menghancurkan Takiron Sobo sebelum digunakan lebih jauh. Para adisatria Indonesia dengan keinginan kuat untuk melindungi bumi pun bergabung dengan koalisi Chofox tanpa ragu. Terlihat, para jagoan yang ikut serta ada Melar, Maza, Herbintang, Merpati, Gundala, Aquanus, Sembrani, Tira, dan Godam pada rapat di Pantai Berhala, sedangkan menyusul pula Nusantara, Untara, Tora, Jin Kartubi, Sri Asih, Laba-Laba Merah, Laba-Laba Mirah, Virgo, Kalong, Kapten Dahana, Boga, Tirhapi, Kapten Halilintar, Macan Kumbang, Sri Dewi, Dewi Bulan, dan Kapten Herman. Namun, tidak terduga, muncul pula para penjahat yaitu Gazul, Pengkor, dan Wakyat Estu yang menyatakan ingin turut memberikan sumbangsi untuk keselamatan bumi. Setelah berdebat dengan Gundala, akhirnya para penjahat ini pun ikut dalam misi keluar angkasa. Mereka pun berangkat dengan pesawat penjemput di bumi milik Pangeran Melar, kemudian masuk ke pesawat induk Chofox 1. Pesawat ini pun melesat mengarungi ruang angkasa menuju armada pasukan koalisi tak jauh dari planet Phils. Nah, pertempuran sudah dimulai oleh armada Chofox untuk menghancurkan tabir magnetik planet Phils. Takiron Sobo ternyata hanya bisa dihancurkan dengan bom di 4 titik kunci alat tersebut. Ini pun udah dipikirin sama cendekia koalisi Chofox dan dibantu juga oleh Gazul yang jenius. Bahkan, tim jagoan mempercayai Gazul sebagai komandan tempur yang mengatur strategi penyerangan ke lokasi Takiron Sobo. Para jagoan pun dibagi menjadi 6 tim. Setelah berhasil mendarat di zona merah dekat lokasi Takiron Sobo,
Tim pertama beranggotakan Sri Asih dan Jin Kartubi sebagai pembuka jalan maju lebih dulu untuk memporak-porandakan pertahanan lapis pertama di pintu masuk. Setelah situasi terkendali, tim kedua yang terdiri dari Aquanus, Sembrani, Tirhapi, Kapten Halilintar, dan Kapten Dahana pun diturunkan untuk menyisir jalur menuju Takiron Sobo yang ternyata masih menyisakan prajurit dan robot Kevlinger. Setelah penyisiran berhasil, maka 4 tim berikutnya yang membawa bom pun diturunkan. Tim paket 1 terdiri dari Gundala, Tora, dan Kalong. Tim paket 2 dikawal oleh laba-laba merah, macan kumbang, dan laba-laba mira. Untuk paket 3 diamankan oleh Maza, Virgo, dan Nusantara. Terakhir, paket 4 dibawa oleh Godam, Tira, dan Herbintang. Untuk memastikan pesawat pengangkut aman dari serangan prajurit Kevlinger, Sri Dewi, Merpati, dan Boga pun membantu penjagaan. Untara dan Dewi Bulan pun bersiaga di depan instrumen senjata pesawat, sedangkan Pangeran Melar berkomunikasi dengan armada koalisi untuk memantau situasi. Tentunya, Gazul pun memantau komando dari kapal. Mungkin kalian khawatir ya kalau Gazul dan kawan-kawan berkhianat. Well, firasat kalian gak salah sih. Tiba-tiba, Pengkor mengancam Kapten Herman dan setelah berhasil dilumpuhkan, menyampaikan informasi yang mengejutkan bahwa Gazul berencana untuk membunuh pula para jagoan dengan bom yang akan dipasang di Takiron Sobo. Paket bom yang dibawa para superhero diatur oleh Gazul sehingga bisa meledak lebih cepat sebelum para jagoan kembali ke pesawat. Dia dan Wahkiat Estu pun sudah menyembunyikan senjata untuk melawan para jagoan yang standby di pesawat. Sayangnya, Gazul cukup lihai membuat Melar tidak percaya dengan kata-kata Pengkor yang kemudian disekap di penjara kapal. Keempat tim pembawa paket pun berhasil menaruh bom di Takiron Sobo. Namun, seketika Kapten Herman dikejutkan dengan listrik oleh Wahkiat Estu. Pengkor pun anehnya berhasil kabur dan menembaki Untara, Dewi Bulan, dan Melar. Merasa rencananya akan berhasil dan para jagoan akan meledak bersama bom dalam 10 detik, Gazul dan para penjahat pun segera ingin menerbangkan pesawat itu. Tapi ternyata nggak bisa. Malahan Sri Asih, Boga, Aquanus, dan Merpati masuk ke kapal disusul para pembawa paket bom. Rencana para penjahat ini pun gagal total. Disinilah dijelasin kalau para jagoan ini emang punya skenario besar dengan sengaja membocorkan informasi ke para penjahat di bumi, agar mereka ikut serta untuk kemudian disingkirkan para jagoan di luar angkasa. Alat kejut yang melukai Kapten Herman udah netralisir sama Sembrani. Pistol yang dipakai Pengkor pun udah ditukar sama mainan. Remote peledak pun ditukar dengan remote yang benar berkat kamera pengintai yang berhasil menguak rencana buruk Gazul. Untuk berjaga-jaga, Godam pun ngasih alat penunjuk koordinat ke Nur Slamet dengan pesan bahwa dia nggak boleh mengatakan hal ini ke siapapun, bahkan Nemo. Gundala sebenarnya mengunjungi Nemo, tapi ternyata dia lagi tur teater. Nur Slamet pun memegang janjinya untuk nggak nyeritain ke siapapun sampai dia meninggal karena usia. Alat inilah yang digunakan Nemo untuk menemukan kapal para superhero 40 tahun kemudian. Namun ternyata, mereka belum terbebas dari bahaya loh. Kapal induk Chofox terancam dihantam asteroid. Jagoan pembawa bom pun segera menuju kapal pengangkut walaupun Gundala sempat dihadang pimpinan bangsa Kevlinger dan ditolong oleh Aton sang Jenderal Chofox juga dijemput sama Sembrani. Saat kembali ke pesawat induk, Takiron Sobo pun berhasil meledak. Walaupun berhasil menghancurkan alat bangsa Kevlinger, ternyata para jagoan pun belum bisa bersantai. Benda serupa asteroid yang menuju pesawat induk ternyata adalah Gragaxus, gurita antariksa pemakan logam. Chofox 1 pun berhasil dikuasai Gragaxus. Tapi, sebagai upaya melindungi pesawat Pangeran Melar bersama para jagoan agar nggak diincar Gragaxus, Laksamana kapal induk pun meledakkan kapal tersebut. Dengan pesawat pengangkut ini tentunya para jagoan nggak bisa balik ke bumi. Tapi lewat pesan terakhir Laksamana, Melar pun tahu bahwa harapan mereka kembali ke bumi adalah dengan kapal tua Chofox 0 yang dapat dideteksi dengan sistem navigasi dan komunikasi konvensional. Setelah ngutak-ngatik, Melar pun berhasil menemukan posisi Chofox 0 dan berhasil manggil kapal itu ke kapal pengangkut jagoan kita dengan estimasi kedatangan sekitar 2 minggu. Akhirnya, para jagoan berhasil masuk ke Chofox 0 menuju bumi. Namun, tanpa diduga, ada kerusakan sistem oksigen kapal. Saat berupaya membetulkan pesawat, sayangnya Kartubi harus terisap keluar dari pesawat. Modul oksigen pun nggak berhasil sepenuhnya dibetulin. Maka, terpaksa para penumpang dimasukin ke modul hibernasi dengan pesawat dijalanin otomatis ke koordinat pantai berhala. Pesawat pun berhasil menuju bumi, sayangnya pendaratan nggak berjalan mulus. Pesawat itu hancur
dan sistem yang diset untuk bisa ngebangunin para superhero kita ini rusak. Sampai akhirnya pesawat ini ditemuin sama Nemo lewat alat pelacak koordinat 40 tahun kemudian. Begitulah kira-kira cerita mengenai menghilangnya para superhero dalam beberapa tahun ini. Walaupun Nemo menua, ternyata karena pengaruh kapsul hibernasi, para jagoan ini nggak bertambah usia. Nemo pun ngejelasin ke seluruh jagoan bahwa mereka tanpa sadar telah tidur dan hilang selama 40 tahun. Rasa heran, panik, dan sedih dirasain para jagoan kita yang udah ninggalin kehidupan lamanya dan pengen segera kembali menemui keluarganya. Tapi, karena berpotensi membawa bibit pencemaran antariksa, Melar mohon para jagoan untuk menunggu pemeriksaan tim medis dari Chofox. Tanpa diduga, muncul portal yang ngeluarin robot-robot berbahasa Kevlinger. Pertempuran hebat pun terjadi. Di sini kita bisa lihat aksi seluruh jagoan Indonesia terutama di bawah bumi langit menghancurkan robot-robot itu. Bener-bener seru sih pas gua baca panel-panel ini, berasa nonton Avenger Endgame pas jagoan Marvel lawan pasukan Thanos. Seramai itu emang pertempuran pamungkasnya. Di tengah keributan ini sayangnya para penjahat pun merusak alat pelacak di borgol mereka dan bisa kabur walaupun sempat dikejar sama Kapten Herman. Pertempuran pun seolah usai dengan hancurnya para robot. Tapi ternyata puing robot itu nyatu lagi jadi robot raksasa. Belum usai rasa heran para jagoan kita, muncul 3 sosok dari pusaran portal antariksa yang ngebawa robot musuh ke bumi. Mereka ngancurin robot raksasa ini dan salah satunya adalah Jin Kartubi yang udah berewokan coy. 2 sosok lainnya yaitu Putrago yang kayaknya anak Kodam dan Tira, dan si buta dari Gua Hantu lengkap dengan monyetnya Wanara. Gak lama, muncul pesawat Chofox yang dipimpin Putri Laksamana Chofox 1 yang hancur 40 tahun lalu. Diketahui bahwa para robot yang menyerang adalah pasukan robot Kevlinger pertama yang terjebak di dimensi asing pas dia lagi perjalanan antar ruang. Frekuensi yang digunakan Melar untuk meminta bantuan ke Chofox digunain sama robot-robot itu untuk keluar dari dimensi asing itu. Si Buta dan Putrago pun menghilang dari para superhero yang berkumpul. Para superhero bersiap untuk kembali pulang. Tapi sebelumnya Nemo ngejelasin mengenai hal-hal yang mereka lewatin selama 40 tahun. Merasa lelah, Nemo pun izin untuk istirahat bentar. Tapi ternyata Nemo nggak bangun lagi. Dia telah tiada dalam tidurnya sambil memegang suatu kertas. Para superhero pun merasa sedih dan kehilangan. Dan di akhir cerita Gundala pun nunjukin di depan makam Nemo bahwa kertas itu adalah foto saat Nemo menyamar jadi Gundala dalam petualangan di tahun 1971. Nemo udah dianggap berjasa banget bagi bangsa Chofox, begitu juga di hati para jagoan Indonesia. Dan inilah akhir pencarian Nemo terhadap para Adisatria Indonesia. Jadi, gimana kesan yang muncul setelah baca komik ini? Buat gua pribadi, walaupun ini bisa dibilang cerita non-canon atau berada di luar kontinuitas semesta bumi langit, komik ini seru banget karena kita bisa lihat banyak banget superhero Indonesia bahu-membahu menyelamatkan jagat raya. Di sisi lain ada sisi haru atas kegigihan Nemo untuk mencari sahabatnya Gundala sehingga akhirnya dia wafat setelah melaksanakan tugasnya. Gambar Jing pun gak perlu diraguin lagi, sangat bagus dan bisa nggambarin para superhero tanpa kehilangan ciri khas dari kreator aslinya. Ceritanya pun punya plot berlapis, tapi cukup ringan untuk dinikmati dan tentunya sangat menghibur dengan penceritaan dan plot twist yang disuguhkan. Intinya, buat kalian penggemar Bumi Langit atau komik secara umum, harus banget baca komik persembahan Jing ke superhero Indonesia ini. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!